Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hamid, guru matematika SMP Islam Al-Azhar 2 Jakarta, sekaligus peserta uji kinerja atau UKIN PPG Angkatan Ketiga tahun 2021 di Universitas Syah Kuala. Saat ini saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah karena hari ini Pak Hamid dan kita semua bisa hadir di ruang Zoom virtual ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Pak. Baik, sehat ya. Oke, baik, mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, dan kita semua yang sehat hari ini terus senantiasa Allah berikan kesehatan. Hari ini kita belajarnya spesial ya, beda dengan yang kemarin. Kenapa? Karena hari ini adalah kita memulai bab yang baru ya, yaitu tentang persamaan garis dan juga gradien. Tapi sebelum ke sana Pak Hamid ingin cek dulu siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum hadir. Oke, di sini ada satu orang nih belum hadir. Pak Hamid catat dulu ya, Nasya vaksin hari ini belum ikut belajar. Satu orang ya. Baik, kita akan mulai belajar kita hari ini ya. Mudah-mudahan teman kita yang tadi divaksin Allah berikan kemudahan ya vaksinnya dan dapat bergabung belajar kembali dengan kita. Kita mulai belajar kita itu dengan doa, mudah-mudahan kebaikan, keberkahan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita. Doa akan dipimpin oleh Ananda Kingston. Kingston ada? Oh ada, oke ya. Silakan Kingston, boleh pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Doa selesai. Kingston lemas banget Kingston. Semangat Kingston ya memimpin doanya. Baik, terima kasih Kingston sudah memimpin doa untuk kita semua. Selanjutnya nak, seperti di awal tadi Pak Hamid sudah sampaikan bahwa hari ini belajar kita itu materinya tentang gradien dan persamaan garis ya. Kita butuh waktu nanti sekitar 8 kali pertemuan ya. Kita akan bahas tentang gradien. Gradien itu apa? Hari ini kita akan bahas. Kemudian persamaan garis ya dan sebagainya sampai kemampuan kita nanti menyelesaikan beberapa masalah. Butuh 8 kali pertemuan. Nah, untuk kita paham, untuk kita mengetahui materi hari ini dengan baik ya, kita harus punya bekal dulu nih, pengetahuan yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ada koordinat kartesius, kita udah belajar ya. Kemudian ada relasi fungsi. Nah, kalau ini bisa kalian pahami dengan baik, maka belajar gradiennya dan persamaan garisnya itu bisa lebih mudah. Nah, gimana Pak Hamid tahu kalau kemampuan kamu masih baik, masih bisa nanti mengikuti proses belajar gradien persamaan garis? Yuk kita coba kerjakan pretest yang Pak Hamid sudah sampaikan di Google Classroom kalian. Oke, sekarang buka Google Classroom-nya, kemudian silahkan dikerjakan di pretest. Yang pretest itu yang mana? Yang ini. Ya, pretest gradien. Biar Pak Hamid tahu, kita tahu semua bekal kalian, modal kalian untuk belajar gradien ini sejauh mana. Silakan 2 menit dari sekarang dikerjakan. Majaya sudah? Iya, Pak. Ya. Baik, saya coba lihat di pretestnya. Oh, bagus-bagus nilainya ya. 180. Oh, ada Albiruni Sarjono. 60. Kenapa nih Albiruni nih nilainya? Ya Pak, saya kurang fokus. Kurang fokus. Oke, baik. Yang lain 100, 180. Oke. Berarti Pak Hamid merasa bahwa kalian punya kemampuan dasar, kemampuan yang bisa belajarnya baik untuk menempuh materi
gradien dan persamaan garis ya. Kayak yang tadi Albiruni nggak fokus ya, mudah-mudahan nanti fokus di pelajaran ini ya. Mudah-mudahan itu bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena tadi nggak fokusnya ya. Saya yakin kalau diulang lagi nih Albiruni bisa bisa lebih baik gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Pak Hamid akan buka slide ya. Oke, Pak Hamid akan buka slide. Kelihatan slide-nya, saya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan, Nak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Slide-nya baik. Pak Hamid coba. Oke, kita akan belajar hari ini sekali lagi tentang gradien dan persamaan garis. Ini adalah materi baru setelah kemarin kita ulangan, ya. Oleh karena itu, ini penting. Biasanya di awal itu adalah Pak Hamid akan menyampaikan basic atau dasar-dasar dari materi ini. Ya, jadi fokus, tolong tidak ada yang melakukan aktivitas lain. Tetap perhatiannya ke sini. Nanti ada banyak aktivitas yang kita lakukan. Nah, pertama Pak Hamid ingin menyampaikan dulu nih, hari ini kita tujuan belajarnya ngapain, ya. Nah, ada 3 tujuan belajarnya hari ini melalui penyelidikan. Jadi kita akan menyelidiki hari ini tentang kemiringan benda dalam kehidupan sehari-hari agar ketika kita belajar hari ini, yang pertama adalah kita bisa menghitung nilai kemiringan benda ya dengan tepat dan kreatif. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai kemiringan garis. Jadi selain benda, kita juga menghitung kemiringan garis. Dan yang ketiga, kita adalah menghitung kemiringan benda, objek dengan bantuan software nanti Measure. Ya, Pak Hamid sudah jelaskan kemarin cara menggunakannya di beberapa pelajaran lain juga. Nah, hari ini kita tinggal menggunakan bagaimana menghitung kemiringan sebuah benda atau objek dengan software Measure ini. Kemudian hari ini juga model pembelajaran kita adalah problem based learning atau PBL. Nah, PBL itu gimana cara belajarnya hari ini biar kalian bisa mengikutinya dengan baik dan menyerap informasi serta pengetahuan hari ini yang kita akan pelajari. Yang pertama, kita akan menemukan masalah kehidupan sehari-hari kita nih, ya, yang berkaitan dengan kemiringan benda. Ya, kemiringan benda itu apa? Sama dengan istilah matematiknya adalah gradien. Kemudian yang kedua, kita bisa menyebutkan masalah dan menentukan pilihan solusinya untuk menentukan kemiringan benda. Kemudian nanti Pak Hamid kita akan buat kelompok bersama-sama, itu berdiskusi menemukan solusi dari masalah yang ada untuk melakukan pengukuran. Ya, pengukuran kemiringan dan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian menggunakan aplikasi Measure itu membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gradien dan nanti dipresentasikan gitu. Kemudian yang kelima adalah menyimpulkan bagaimana menghitung kemiringan gradien pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan belajar kita selain fokus juga Pak Hamid nanti akan menilai bagaimana partisipasi aktif ya, kemudian bertanggung jawabkah dalam tugas yang diberikan dan juga kepercayaan diri dalam presentasi. Ini Pak Hamid akan nilai nih, ya. Nah, itu kenapa? Itu karena agar mendorong kita semua untuk belajarnya hari ini berhasil, memahami materi, konsep yang kita diskusikan bersama-sama, ya. Itu tentang yang perlu jadi perhatian kita semua, yang menjadi perhatian bagi murid-murid kelas 8B selama Pak Hamid dan kita semua belajar di ruang virtual ini. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, ya. Kalau gitu kita siap belajarnya? Siap ya. Iya, Pak. Nah, Pak Hamid butuh partisipasi aktif nih seperti ini ya. Nah, ini dia. Kamu lihat slide-nya, kemiringan? Ya, kemudian di sebelahnya ada orang sedang menangguk gadu, dia sama seperti saya bertanya kepada kita semua, apa yang kalian pikirkan di kepala kalian, apa yang kalian bisa utarakan ketika kalian mendengar kata kemiringan. Atap rumah saya miring. Sedang mendaki, Pak. Orang sedang mendaki. Tangga, Pak.
Mobil. Mobil yang naik nanjak pasti punya kemiringan. Tangga pasti punya kemiringan. Kemudian ada lagi nih tangga ya, tangga pekerja yang langsung nempel di tembok juga punya kemiringan. Tadi kata Majaya atap rumahnya punya kemiringan. Ada juga yang naik gunung tadi punya kemiringan. Nah, betul itu ya. Oleh karena itu, kita akan bicara kemiringan lebih dalam lagi. Oke. Next ya. Pertama berarti kamu sudah paham kemiringan tuh ini, ada hal benda yang miring. Selanjutnya pertanyaan Pak Hamid, kalau ada pekerja yang seperti ini, ada pekerja yang naik tangga, kemudian ada dinding yang dia taiki. Ada posisinya adalah posisi A seperti ini, kamu lihat ya. Kelihatan posisi A? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik. Posisi B seperti ini dan ada lagi posisi C seperti ini. Menurut kamu, mana posisi yang lebih aman saat seorang pekerja menaiki tangga? Tangga B. Tangga B. What's your opinion? Why? Why is B? Karena besar gradien posisi tangga tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Oke. Kenapa yang A itu menurut kamu lebih tidak aman atau berbahaya? Karena tangganya terlalu ke depan. Jadi kalau misalnya bebannya nanti bisa ke belakang, bisa jatuh ke belakang. Kalau yang C terlalu ke belakang tangganya. Jadi bebannya nanti bisa jatuh ke bawah. Good, nice ya. Bagus Majaya, argumennya, opininya, makasih ya. Ternyata ngelihat tangga aja Majaya bisa memberikan kemanfaatan ke orang lain. Bisa ngelihat bahwa oh itu berbahaya, yang B itu tidak berbahaya. Yang A itu terlalu curam, ya nanti bisa jatuh ke belakang. Kalau yang C itu kata Majaya bisa jatuh ke bawah, yang C bisa jatuh ke bawah nanti karena terlalu lebar ya datarnya di bawahnya. Kita lihat lagi yang lain. Ini. Nah, ini kamu lihat tangga, ada tangga model pertama, ada model kedua, ada model ketiga. Pertanyaan Pak Hamid dan pertanyaan untuk kita semua adalah tangga mana yang lebih melelahkan saat menaikinya dari bawah ke atas? Yang pertama, Yang pertama, alasannya kenapa Violeta? karena tangganya terlalu melelahkan buat naik ke atas. Oh, terlalu melelahkan ya, bebannya ada ketika kamu menaiki tangga yang nomor 1. Yang lain ada pendapat? Majaya deh, Majaya tadi mau berpendapat. Gimana Majaya? Tangga A karena semakin besar gradiennya maka berpengaruh juga terhadap penentu keseimbangan tubuh di saat menaiki tangga sehingga lebih melelahkan dibandingkan gradien yang lebih kecil. Oh gitu. Baik. Betul Majaya ya, karena semakin tinggi semakin lelah gitu. Kayak naik mobil tuh, kalau semakin tinggi semakin curam, mobilnya semakin dia menggunakan tenaga yang kuat. Makasih Violeta, makasih Majaya. Mari kita diskusikan apa maksud dari lampu lalu lintas ini. Kalau kamu lihat rambu yang ini ada 10%, kira-kira maksudnya apa ya? Boleh, Azka, silakan Azka. Berarti maksudnya selama sepanjang jalan akan naik sekitar 10 meter kalau misalnya jaraknya 100. Ini ketika dia 100 jaraknya 100 meter lah mungkin ya, kalau orang Indonesia biasa menggunakan 100, kalau luar 100 kaki. Kemudian ini naik jadi 10, jadi kemiringannya 10%. Gitu Aska maksudnya? Iya Pak, kayak gitu Pak. Dengan cara ngukur nilai kemiringan, kalau lihat gambar ini tadi ada teman kamu bicara, apa itu nilai kemiringan? Tegak dibagi sisi datar. Sisi tegak yang mana, Say? Yang 10 ini? itu. Oh, oke. Ya. Sisi tegak ini ya. Oke, Majaya jawabnya ini sisi tegak. Ini sisi apa Majaya? Datar. Oh, kemiringan itu apa berarti Majaya? Diulang. Sisi tegak dibagi sisi datar. Sisi tegak dibagi sisi datar. Nice, good Majaya, makasih ya. Kita sudah punya kesimpulan nih dari Majaya. Ternyata dari benda tadi kita bisa membandingkan mana yang lebih berbahaya, ya. Kemudian ada yang membandingkan tangga mana yang lebih melelahkan, dan ternyata di slide yang ketiga ini kita bisa menghitung nilai kemiringan. Menurut Sani, yang A ini berapa kemiringan kayunya Sani? 5.
Naufal, ini kemiringannya berapa yang B, Naufal? 2. 2. 2? Yang lain setuju 2 kemiringannya? Hah? Enggak. Enggak. Oke, Kirana berapa? 0,5. 0,5. Dari mana Kirana? 0,5. 4 dibagi 8. 4 dibagi 8. 4 sisi tegak dibagi 8. Coba tadi yang jawab Naufal. Val, gimana Val? Nggak fokus saya. Oh, nggak fokus ya. Ayo fokus dong. Pak Hamid tadi bilang apa? Fokus belajarnya biar paham. Oke Naufal, Pak Hamid ulang lagi deh untuk memperbaiki. Kira-kira yang C ini berapa kemiringannya? 1. 1. Nice. Kalau yang D ini berapa kemiringannya untuk Lara? Berapa kemiringannya untuk yang D? 2, Pak. 2. Nah, pertanyaan Pak Hamid, mana yang paling miring sekali? A. Yang A. Kenapa? Kenapa itu paling miring? Karena mempunyai angka paling besar. Angka paling besar. Jadi semakin besar ya, itu semakin miring. Kalau ada garis, ada berpetak seperti ini, kemiringannya berapa, Nak? Garis ini? 2. Dari mana 2, Majaya? 8 dibagi 4. Kenapa 8, Majaya? Kotaknya di ini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Berarti ini adalah 8, Majaya ya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ini 4. Berarti dengan demikian kemiringannya adalah 2 ya Majaya tadi bilangnya. Dari 8 dibagi 4. Good Majaya. Ya, pintar. Yang lain juga pastinya pintar. Tapi kasih tahu Pak Hamid kalau yang ini kira-kira Pak Hamid tanya yang lain deh. Pak Hamid tanya yang lain nih. Siapa ya? Pak Hamid tanya ke Aisyah Safira. Kira-kira ini kemiringannya berapa garis ini Aisyah? Iya, Pak. Oke. Tadi kemiringannya berapa Aisyah? Kemiringan rumus kemiringannya. Tadi dengar gimana caranya? Sisi apa dibagi sisi apa? Oke. Sisi miring ya. Pak Hamid bantu. Sisi tegaknya ini. Coba ya kamu hitung coba. 1, 2, 3, 4. Betul? Aisyah? Iya. Kemudian sisi datarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 4, ini 8. Menurut kamu Aisyah berapa gradiennya? 0,5. 0,5. Good ya. Oke, pastinya kamu juga akan memahami. Nanti akan lebih detail lagi di pertemuan berikutnya tentang garis di koordinat kartesius. Tapi untuk garis yang berpetak seperti ini, ada jaraknya, mestinya kita bisa menghitung kemiringannya. Oke. Kita udah banyak nih bicara kemiringan. Udah tahu mana yang bahaya, mana yang melelahkan, udah tahu bagaimana cara menghitung kemiringan garis. Pak Hamid akan bagi kelompok. Kita punya LKPD ya. LKPD-nya juga mencoba memahamkan lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi untuk memahami tentang kemiringan sebuah benda, sebuah garis ya pada berpetak untuk kamu tahu, dan itu bermanfaat ketika kamu tahu kemiringannya. Nah, Pak Hamid punya LKPD, nanti kamu akan buka di Google Classroom, kemudian kamu akan bekerja bareng di dalam kelompok, kemudian setelah itu Pak Hamid di LKPD juga minta kamu untuk menggunakan measure, aplikasi measure untuk mengukur kemiringan benda. Ya, masih ingat menggunakannya? Perlu jelaskan Masih, lagi Pak. cara menggunakan measure-nya? Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini Pak Hamid sedang mengukur kemiringan remote nih, karena di sini ada remote ya di meja Pak Hamid. Ini caranya adalah diklik seperti ini. Ya, dia ada tanda plusnya, kemudian kamu tarik ke atas seperti ini. Kemudian kamu tanda plus lagi, tarik ke bawah sampai ke sini. Ya, ini pastikan 90 derajat. Kemudian klik di sini, kemudian kamu tarik lagi plus, tarik ke sini. Nah, berarti kalau seperti ini, remote Pak Hamid yang bersandar di gelas, kemiringannya berapa? Ada yang bisa jawab? 13/9. Good. Ya. Nah, kamu akan mengukur, Pak Hamid minta kamu mengukur benda-benda yang ada di sekitar kamu. Sekali lagi, benda-benda yang ada di sekitar kamu screenshot, kemudian kamu letakkan di LKPD-nya.
dan tuliskan kemanfaatannya. Misalnya dia berbahaya atau kemudian terlalu curam, sehingga kamu bisa menyimpulkan benda-benda kemiringannya di LKPD-nya. Silahkan bergabung ke Pak Hamid sudah bikin breakout menyelesaikan LKPD kalian bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Pak Hamid sudah bagi kelompoknya. Silahkan kalian bergabung ke breakout-nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, di sini ketua siapa? Saya, Pak. Oke, Kalisa nanti mimpin ini ya, mimpin diskusi LKPD-nya yang udah dikerjain apa, dicocokkan dengan temannya, kemudian benar apa enggak, sepakat atau enggak. Nah, kemudian nanti yang presentasi siapa? Nanti yang presentasi Keisha, Pak. Keisha? Nanti yang presentasi ya. Pak Hamid pesannya tadi yang penting presentasiin boleh 1, boleh 2 benda objek kemiringan. Terus kemudian Keisha sampaikan manfaatnya. Jangan lupa karena biar tahu itu miringnya curam atau enggak, kemanfaatannya apa gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Halo, assalamualaikum. Boleh, Pak. Boleh. Udah dapat kemiringannya yang mana? Udah ya. Sekarang Lara boleh share screen, boleh diskusi sama temannya di sini. LKPD-nya, bener nggak yang didiskusikannya? Aku jawabannya ini, kamu apa? Jawabannya ini, aku mau apa? Nah, terus kalau nggak pas, boleh diskusi. Sudah terlalu besar. Kelompok 3, Majaya ya. Oke, Iya. Majaya nanti yang perform siapa? Ya, Pak. Oke, Majaya. Ini lagi diskusi ini ya. Diskusi Iya. kelompok ya. Oke, baik. Selamat bekerja Majaya. Pak, nanti share screen-nya di Zoom-nya ya, Pak? Iya, di Zoom. Oh, Ada ya pertanyaan udah. Majaya Ini aja dan kan, tim? Pak? Yes. Yang ini aja kan, Pak? Yang Iya. measure-nya doang? Iya. Kelompok 4, Kelompok 4. Ketuanya siapa? Kingston. Ketuanya si Kingston. Kingston. Oke. Nanti Kingston boleh share screen ya. Boleh share screen. Kemudian nanti. Violetnya yang share screen, Pak. Violetnya yang share screen, nanti yang presentasinya si Kingston. No, enggak yang sekarang. Yang sekarang cocokin dulu LKPD-nya. Jawabannya. Oke. Kalau udah dicocokin jawabannya. Baru kemudian kamu bicara tentang measure-nya. Nanti yang presentasi. LKPD-nya selesaikan juga ya. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke. Baik, kalau sudah selesai LKPD-nya apakah ada masalah? Apakah ada keributan yang didiskusikan dari LKPD-nya? Semua sepakat? Yang ada di LKPD-nya? Karena LKPD-nya hanya membimbing kita untuk belajar. Sebenarnya sama ya. Apa yang Pak Hamid tadi jelaskan itu ada di LKPD sama. Ya, jadi itu membimbing kalian untuk belajar lebih memahami lagi. Gitu. Ada yang tadi berdebat, berdiskusi yang tidak ketemu? Atau nggak ketemu jalan keluar solusinya dari LKPD? Nggak ya? Bisa semua ya? Baik, nanti Pak Hamid akan lihat LKPD-nya. Ya, kemudian Pak Hamid minta presentasi perwakilan satu kelompok, satu orang saja untuk mempresentasikan apa yang kamu ukur menggunakan measure. Ya, kemudian kamu bisa simpulkan kemiringan benda yang kamu ukur itu. Dari kelompok mana dulu yang siap aja deh? Gradien sama dengan 19 dibagi 17. Hasilnya 1,11 atau 111%. Oke. Kesimpulan dari video kedua adalah tidak bahaya karena landai. Iya. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan gradien. Gradien sama dengan sisi tegak dibagi sisi datar atau sama dengan 27 dibagi 25 sama dengan 1,8 atau 27/25. Oke. Kemiringan tersebut berbahaya karena sudah melewati 100%. Baik, ya. Pak Hamid agak koreksi sedikit ya Majaya. Ini harusnya jangan pakai tanda per nih. Untuk matematik per ini nggak boleh ya Majaya. Harusnya pakainya tandanya sama dengan aja Majaya. Ya, 27 bagi 25 boleh. Sama dengan 1,8 boleh. Ini sama dengan 27/25. Oh, Violeta ngukur tangga ya. Baik, silakan Violeta. Oke, silakan Iya, Giselle. Pak. Sesuai dari gambar tersebut, kemiringan benda tersebut itu adalah 1,34 meter per 2,44 meter. Dan kesimpulannya itu
menurut saya itu tidak berbahaya. Ini jadinya 12 dibagi 4. Jadinya 3 hasil kemiringannya. Ada kesimpulan lain? Bahaya karena terlalu curam. Curam. Terlalu curam. Good. Makasih kelompok 1 ya, sudah juga mempresentasikannya. Pak Hamid merasa kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah bisa menghitung kemiringan. Walaupun tadi ada di kelompok 2 ya. Yang perlu jadi catatan adalah kemiringannya tadi enggak 90 derajat antara sisi tegak dan sisi datarnya. Yang perlu jadi catatan kita ketika mengukur wajib harus sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Sekali lagi Pak Hamid terima kasih pada setiap kelompok. Kalian luar biasa, sudah bisa presentasi, sudah bisa menghitung kemiringan objek benda yang yang kalian ukur. Pak Hamid izin share screen lagi. Kalau kita punya benda-benda ya apapun yang bentuknya seperti ini, tadi sudah sepakat kalau ini adalah namanya sisi tegak gitu ya. Kemudian ini namanya adalah sisi datar. Maka yang dimaksud dengan kemiringan atau gradien setelah kita diskusi, bahkan mengerjakan LKPD, kemudian presentasi, jadi kesimpulannya apa kemiringan itu untuk menentukan nilainya? Sisi tegak dibagi sisi datar. Oke, sama dengan berarti ini adalah sisi tegak ya, sisi tegak dibagi sisi datar. Good. Tapi harus ada catatan. Apa catatan yang penting? Antara sisi tegak dan sisi datarnya harus berapa besarnya sudutnya? 90 derajat. 90 derajat. Terakhir kita akan coba nih, Pak Hamid akan mengukur kemampuan kalian untuk mengerjakan kuis. Ada di bagian kuis paling bawah, silahkan dikerjakan. Soalnya hanya 3, Pak Hamid biar bisa mengidentifikasi kemampuan hasil belajar kita hari ini. Sudah dibuka Oke, semua? Bapak. Oke, di situ ada Google Form ya. Google Form kamu silahkan isi kuisnya. Hanya 3 nomor, saya pikir bisa lebih cepat. Secara prinsip bisa, yang nomor 3 memang soalnya soal Pak Hamid kategorikan itu soal hot, memang itu butuh pemikiran. Ya butuh dipetakin. Ini yang dapat 60 kayaknya soal nomor 3-nya nggak bisa dijawab ya. Nah kalau menurut Pak Hamid soal nomor 3 hot sebetulnya karena itu nanti akan berikutnya kita akan bahas. Secara prinsip nih nggak ada yang di bawah 50 ya, kecuali yang 0 ini karena memang tadi salah, Salimah. Terima kasih sekali lagi yang sudah mengikuti mengerjakan tesnya, kuisnya. Yang dapat 100 selamat, Pak Hamid ucapkan itu sudah baik, berarti kamu juga sudah bisa mengerjakan soal yang sulit nomor 3. Kemudian yang belum nggak apa-apa ya. Berarti itu nanti kamu berikutnya harus lebih paham lagi, kecuali yang di bawah 60, tapi ngeliat Pak Hamid nggak ada ya. Oke, berarti Pak Hamid menyimpulkan belajar hari ini kalian bisa menyerap informasi pengetahuan dengan baik apa yang kita diskusikan hari ini. Gitu ya. Dan terima kasih juga nih partisipasi aktifnya, tanggung jawabnya, percaya diri ya. Pak Hamid ngelihat kayak Majaya nih sering bicara nih. Nah, itu cuman positif baik, aktif ya. Kemudian ada Lara juga gitu ya. Kemudian tadi juga ada yang presentasi mau bicara, itu buat Pak Hamid bertanggung jawab dan percaya diri. Ya, Pak Hamid sudah catat semua penilaian tentang sikap ini, proses ini ya. Itu juga bagian dari penilaian selama kalian belajar ya. Oke, Pak Hamid tanya gimana belajar hari ini? Ada yang komen, ada yang masih ada nggak ngerti? Sudah jelas. Oke. Apa pesan, apa yang kira-kira sarannya belajar hari ini? Lebih paham, Pak. Oke, lebih paham ya. Baik, semoga yang lain seperti itu. Atau ada yang mau disampaikan? Enggak ya, baik. Kalau itu tadi mudah-mudahan Majaya mewakilkan teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk belajar hari ini. Hari ini kita belajar tentang kemiringan. Ya, penting belajar kemiringan karena kita bisa tahu ya benda itu, objek itu berbahaya atau tidak, melelahkan atau tidak, sehingga kita bisa mengingatkan orang lain. Ya, kalau itu tangga itu bahaya gitu ya. Itu bisa berbagi untuk orang lain. Itu kenapa kita belajar kemiringan hari ini. Ya, bisa mengingatkan orang lain hal-hal yang positif, hal yang baik ya. Jadi ternyata belajar kemiringan itu punya dampak yang positif.
Ada orang lagi naik tangga nih, miring banget, bahaya Pak, kenapa? Ini terlalu miring. Gitu ya. Ada rumah, kamu bisa bikin rumah, tangganya terlalu curam, itu bahaya dan juga melelahkan Pak naiknya. Nah, kamu bisa kasih masukan ke orang lain. Itu hal positif. Ya, jadi kamu bisa berbagi kebaikan tentang makna kemiringan ke orang lain. Nah, kalau kebaikan itu kamu kumpulkan, maka keberkahan hidup ya di dunia kamu akan dapatkan, dan juga tentu investasi pahala kita di akhirat. Itu gunanya kita belajar hari ini ya, belajar di kemudian hari dan belajar sebelumnya, karena kita ingin berbagi kebaikan apa ilmu pengetahuan yang kita miliki tersebut, gitu ya. Makasih untuk belajar hari ini. Besok kita belajar meneruskan tentang gradien ya, menentukan gradien pada garis yang melalui 2 titik pada koordinat kartesius. Lebih seru lagi dari hari ini. Ya, oleh karena itu untuk menutup, mari kita tutup dengan doa. Doa dipimpin sama dengan Kingston. Silakan Kingston doa lagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Kingston, terima kasih semuanya, terima kasih kelas 8B. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sampai ketemu besok lagi. Jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.